Jadi waktu itu papa ditahan, ya kan? Baru pulang dari Peking. Dan kita bukan keluarga kaya. Waktu dipanggil dari Peking, kita pulang dan papa diambilnya dari rumah, tidak bisa ketemu, lalu dicari ke Bung Adam. Di Bung Adam diambil. Jadi sama Bung kecil, bapak marah-marah. Jadi gimana? Terpaksa diambil. Masuk penjara. Penjara yang mana? Yang sebelah Santa Ursula. Lapangan Banteng, saya kan SMP. Masuk di sana oleh Kejaksaan Agung. Waktu itu istri Kejaksaan Agung itu Tante Nora. Tante Nora yang di kemudian hari menjadi ibu istri seorang raja di daerah Jawa. Karena Bu Nora itu pinter berapa 5 bahasa, jadi Inggris, Belanda, ini itu, merupakan teman yang baik bagi raja tersebut. Lalu bagaimana dengan keadaan penjara itu? Penjara itu dilindungi oleh polisi militer, dan polisi militer itu selalu ada di situ. Dan penjara itu waktu bapak masuk itu tidurnya di atas meja, seperti meja kayu jati, dan tidak punya kasur waktu permulaan. Akhirnya sama mama dibawain kasur sama selimut. Itu tidak pernah ditutup kamarnya. Sebelahnya itu adalah Zulkifli Lubis. Beliau almarhum adalah Bapak Intelijen Indonesia. Belakangnya itu, jadi kan 1, 2, 3, 4 tuh. Belakangnya Zulkifli itu, maaf kalau tidak salah, yang selalu memakai item-item dan DITI. Jadi itu penjara yang di belakang dikunci. Sebelahnya atau di belakang bapak itu tempatnya Ibnu Hajar almarhum, DITI yang dari Kalimantan. Tidak berapa lama beliau yang di belakangnya Zulkifli Lubis itu sudah tidak ada. Lalu saya tanya, Bapak yang ke situ di mana? Oh, Bapak itu diambil gitu. Ternyata menurut informasi beliau dihukum mati karena pemberontakan. Lalu Bapak Ibnu Hajar tidak berapa lama, kalau saya tidak salah, itu juga dihukum mati. Beliau memang sangat ganteng dan putih. Kalau Bapak K itu memang hitam dan berewokan, bajunya hitam. Lalu gimana ceritanya ada 2 cakrawirawa yang selalu menjaga di jalan masuk. Jalan masuk itu begitu masuk, dia duduk di kanan kiri satu atau bareng 2 gitu.
Cakrabirawa itu cakep-cakep. Selalu saya bilang, "Selamat pagi Om." Lalu dia selalu bilang, "Selamat pagi Nona." Itu selama sebelum peristiwa Gestapo. Jadi setiap hari mama kirim makanan 4 rantang, dua rantang yang gede-gede, jadi 4 jadi 8 untuk bapak dan papa dan teman-temannya serta om-om polisi militer. Akhirnya pada waktu rame itu, kami yang saya dan anak-anak para petinggi itu selalu semuanya sekolahnya di SD, SMP, SMA, Santa Ursula. Kalau saya tidak SD karena saya baru pulang dan langsung masuk SMP. Nah di situ juga termasuk putrinya, semua kita sekolah perempuan dari Jenderal Yani, Panggabean dan sebagainya. Akhirnya baru ketahuan dan saya tanya kepada om-om itu karena udah lama nggak boleh ke sana. Mama bilang ini ada kudeta. Jadi kami tidak sekolah. Kami harus di rumah supaya aman. Ternyata waktu itu katanya Jenderal Yani nggak ada juga dan diambil. Makanya kami beruntung kami tidak sekolah. Dan di sekolah itu kami aman karena tidak ada yang bisa masuk. Semuanya di grendel dari dalam. Jadi apapun, angin pun nggak bisa masuk. Itu belum ada tembusan ke Masjid Istiqlal waktu itu, zaman itu. Akhirnya setelah selesai, saya dan teman-teman baru sadar kalau ada perubahan besar-besaran. Dan saya tanya kepada om-om TPM, "Om, itu yang om-om ganteng itu baik di mana?" "Oh, mereka kami tangkap di Jawa Tengah dan sudah tidak ada lagi Nona." Saya waktu itu masih kecil dan tidak ngerti arti kata tidak ada. Berarti meninggal. Tuh. Yang waktu itu katanya terlihat ada banjir dan banjir itu menunjukkan ada bekas tempat di mana mereka wafat. Gitu. Yang kedua, saya beruntung anaknya dari Bapak Sukarni dan Ibu Nur Syiar Mahmud, dan kami memang berjuang dari zaman Jepang dan sebagainya. Karena anaknya kalau tidak salah, putra-putrinya Om Zulkifli Lubis nggak boleh jadi pegawai negeri, gitu. Kesulitan lah gitu. Dan saya tidak tahu berhasil atau tidak, itu yang saya pahami. Maksud saya menceritakan ini bahwa apapun yang kamu lakukan itu satu, memang whether you like it or not, itu pesan ayah saya kepada saya dan mama juga adalah tegak lurus kepada NKRI. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Jadi ya memang gitu. Lalu kan bapak saya waktu itu disuruh pulang. Yang mengganti itu adalah om yang bapak kenal juga dari kalangan kiri. Itu nggak boleh pulang.
Bukan nggak boleh pulang, artinya dia menetap di sana. Lalu lama-lama pindah ke negeri Belanda.